Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzat, segenap tokoh masyarakat dusun Sumber Sari, wabil khusus Bapak Ketua Dusun Sumbersari dan segenap warga Dusun Sumbersari yang semoga senantiasa mendapatkan kucuran rahmah, taufik, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang hari ini, siang menjelang sore, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kumpul bersama, bisa doa bersama, bisa silaturahmi bersama, berkumpul munajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah, juga memperkuat hubungan kita dengan antara sesama. Semoga apa yang kita niatkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga acara-acara seperti ini semakin diperbanyak lagi, sehingga kita dan keluarga kita sering, sangat banyak mendengarkan zikir, mendengarkan tahlil, mendengarkan salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dengan cara seperti ini, dengan cara berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba akan diberikan ketenangan oleh Allah. Semoga dengan hadirnya kita di tempat ini, rizkinya dilancarkan oleh Allah. Rizkinya yang sempit dilapangkan oleh Allah. Yang banyak hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hutangnya kayaknya. Tak doakan rohmah, aminnya sebentar. Dikit, pelan, tak semangat. Doa tentang utang, banter-banter. Udah lihat ke utang nih kayaknya. Ala kulli hal, dengan ini dikatakan oleh guru kami Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad bin Tahir Baharun, beliau mengatakan pesugihan yang paling cepat adalah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, munajat. Dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu an, beliau mengatakan kalau orang yang cerdas, kata beliau, kata Imam Ghazali,
kalau orang punya masalah, punya musibah, punya kesulitan, kata Imam Ghazali, kalau dia cerdas, kalau dia pinter, maka dia memintanya untuk menyelesaikan masalahnya tersebut kepada sumber yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau kelolaan panjenengan kan boten, punya masalah gak duwe ya, kerjaan ndak punya, bingung, salah kata ibu-ibu wis minyak larang gitu, larang yo apa, gak dungu, gak wiritan, gak jaluk nang Allah, update status, ya Allah yo apa, kira Allah duwe WA, duwe Facebook ya. Doa hadir majelis seperti ini, kumpul ini luar biasa. Tadi kita duduk dengan para asatidz, para ustadz yang berdakwah di tempat ini. Tak tanyakan, ini kok enak ini tabuhan ini, ngundang dari mana ini? Apa dari Adul Jannah? Apa dari Ar-Ridwan? Oh enggak, di sini generasi mudanya sudah pinter sholawatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini luar biasa ini. Dan kalau cari mantu yang gini-gini nih, senang sholawatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah kalau orang dikatakan di dalam kitab Fail Mukhtar, kalau zaman sekarang ini bingung cari guru, soalnya sak guru-guru ini pada bingung nih, cari yang menyelesaikan masalah repot. Soalnya kadang cerita nang tonggo, aduh mbak yo apa iki wis brambang wis entek, regoni yo larang, kati goreng minyak yo larang. Oh iya podo. Yang kita temui adalah podo ruwete, podo susah. Akan tapi kalau kita sudah perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau orang susah, rezekinya pengen lancar, banyak baca sholawat. Makanya kata Imam Ghazali, kalau ada orang dikejar anjing, kalau ada orang dikejar anjing, semerat anjing ya, apa itu? Iya itu ya, yang kalau kita lewat biasanya dia so akrab ya, disapa. Kita lewat so akrab dia disapa. Loh, kalau kita dikejar sama anjing, kata Imam Ghazali, lah kalau kita lari cepetan anjingnya, kita ngelawan ya kalah sama anjing. Walaupun bentuknya kecil dia berani dia. Orang pinter gimana? Teriak saja, panggil yang punya anjing, Pak, tolong anjingnya sampean. Karena anjing ini nurut kepada sang pemiliknya. Lah kula kali panjenengan iki asing double lagi. Ya Allah, kenging selawat gak selawatan. Wis wae asar, wae nang musola, nang masjid, sembahyang asar iki sik penggawean kari titik. Nanggung engko ae sembayange, nanggung sampai tembus waktune maghrib. Deng maghrib mulai, aduh wis kesel dek, aduh wis gak mangan, wis lali wisan, mari mangan turu, ketemu meni isu wis gak ya makane urupe kuat. Makanya berdekat kepada Allah, banyak hadir acara-acara kayak gini. Jangan, kalau ini acara sudah luar biasa, ada 1 tahun sekali, sudah nikmat daripada Allah. Sehingga kalau kita punya anak, dekatkan ke tempat-tempat seperti ini. Sehingga kalau kita ingat, kata dia tadi dipesan, ingat cerita bentar lagi ada momen Idul Adha. Diceritakan di situ Nabi Allah, sinten sing disembelih? Sinten yang disembelih? Nabi Ismail. Nabi Ismail masih kecil, umurnya masih belia. Ya, akan tapi tak kala mendapatkan tawaran dari Allah yang disampaikan dari ayahnya, nak ngapunten nak ya, ngapunten nak. Loh, pripun Mbah? Ini saya dapatkan perintah daripada Allah. Loh, monggo balik dari Allah, jangan dipikir, langsung laksanakan. Iya nak, kalau perintahnya sholat saya bisa langsung sholat, sedekah saya bisa langsung sedekah, sholat malam saya bisa. Tapi ini bukan sembarang perintah. Pripun Mbah? Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu, untuk dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ini lama
nunggu biar punya putra, pengen punya anak. Orang tidak punya anak ini sedih. Gini apa badan? Sampai ke dukun ya, datang kemana, sampai apapun dia lakukan biar punya anak. Sampai saya punya teman itu banyak, sedih terus. Bahkan saya punya teman akrab itu, kalau kita datang biasanya pasangannya dibawa. Cuma satu teman ini tidak pernah bawa pasangannya. Kenapa dia mau datang? Karena yang lain sudah punya anak, dia tidak punya anak. Sehingga perempuan, kalau laki menter aja, kalau bapak-bapak itu dipoyoi tetap aja tinggal rokokan jarno kok gitu. Gak ngurus. Tapi kalau perempuan perasaan, lihat orang bawa anak nangis susah. Belonjo koncone bawa anak, gendong anak, dia sudah 3 tahun, 5 tahun tidak punya anak, sedih, nangis karena banyak perasaan. Begitu pula yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihis salam, minta kepada Allah, lama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah karuniai seorang putra yang beliau tunggu-tunggu. Alhamdulillah sudah dapat nih. Ya, kasih ada sponsor. Putra yang ditunggu lama, sudah bertahun-tahun, puluh tahun beliau tunggu. Sudah kelihatan tampannya, anak yang begitu nurut, anak yang begitu patuh, anak yang begitu soleh, diidam-idamkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah sulit. Sampai kalau punya anak suruh ngorbanan anak, mau? Duwe PT ae pikir-pikir ya. Ono tonggoe selamatan apa? Tukun dokai. Eman punya ayah. Lo ini putranya diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya disampaikan kepada putranya, wahai anakku, aku mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih dirimu. Fandur madza tara. Gimana menurutmu wahai Ismail? Ini perintah ini gimana? Karena beliau adalah orang yang sangat bijak, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukan semerta-merta dapat perintah dari Allah langsung dilaksanakan tanpa bertanya dulu. Bisa jadi kalau beliau karena itu sudah perintah daripada Allah, tidur langsung disembelih. Tapi beliau tidak nanya dulu kepada putranya, siapnya kapan? Gimana menurutmu wahai nak? Tapi begitu pula sang anak yang sudah dididik dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dikatakan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati, wahai ayahku, lakukan, insyaallah kau dapati anakmu ini sebagai anak yang sabar. Kalau anak-anak sekarang nggih, yo apa nak? Iki aku oleh perintah nang sampeyan, kon nyembelih sampeyan. Yo sampeyan ae, Pak. Aku kan sik cilik, dagingnya akean sampeyan. Aku sik gurung rapi mana ya? Ya apa Mas, nek disembelih Mas? Sunat ae loro, Pak. Kok pamane disembelih? Itulah kenapa mereka bisa patuh, bahkan mengorbankan dirinya. Yang kita lihat zaman sekarang, atau kita lihat di media, di Facebook, di YouTube, berita-berita, begitu banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kira-kira minta HP, Pak Amir ya. Ini kalau mau beli HP ini Pak Amir, ada Pak Amir di sini, konter ini. Minta belikan HP. Si gurung duit. Oh, posisi pahaman Pak, kerja bendino sih gak duit duit. Kadang sampai rela ngambil uangnya orang tua. Bahkan lebih daripada itu, ada sampai orang tua dibunuh oleh sang anak. Ini anak-anak yang gak kenal kepada Allah dan Rasulnya. Makanya punya anak ngaji
ngajikan, punya anak pondokkan, walaupun tidak maunya tidak dipondokkan, titipkan kepada TPG, ajarkan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah anak ini dilihat, kalau sudah dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, dilihat saja. Kita tidak punya uang, lihat anak yang begitu taat, senangnya luar biasa. Orang tua itu biasanya digoda tetangga, digoda dulur sih kuat. Tapi lek wis digoda karo anak, luar biasa. Mungkin ya, kita tidak semerta-merta menyalahkan sang anak. Kenapa? Mungkin kita karena lupa untuk mendidik anak kita. Mulai cilik sekolah oleh, ya sekolah sing dhuwur, ya. Engko lek kerja cek gampang, lek golek duwe cek gampang, hitungane kabeh duwe, akhire bendino njaluk duwe, salamu dewe diajari njaluk duwe tok. Ajarkan dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, karena nanti ini adalah anak-anak, ini adalah investasi kita yang paling besar. Tatkala kita meninggal, yang mendoakan adalah sang anak. Lah anak gak iso, Pak. Gak iso ngaji, tahlilan boten saged, maos Quran boten saged, selawatan boten saged. Kita meninggal datang dia gitaran, Pak. Mending lek si gitaran, lek joget-joget sampean. Lek gak ngono di-downloadno, nggih. Downloadno YouTube, diwacana Yasin. Yasinan YouTube sing maca Yasin. Kenapa anak kita tidak dikenalkan dengan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad? Sehingga monggo acara kayak gini sudah ada bahan kita. Sholawatnya ada, terbangannya ada, ustadznya ada, tinggal kita hadir di majelisnya mereka. Lebih-lebih saat ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di penghujung akhir daripada bulan apa nih? Iya betul Juni ya. Hijriahnya apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maksudnya gimana bulan yang dimuliakan oleh Allah? Kalau kita beramal soleh, berbuat baik di bulan ini, maka akan dilipat gandakan oleh Allah. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya jumlah hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 bergandengan, salasa sardan, 3 bergandengan. Apa saja yang dimuliakan oleh Allah? Yaitu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kita berada di bulan Dzulqa'dah ini, di penghujung akhir. Ini adalah bulan dimuliakan oleh Allah. Dan ada satu yang mendiri, yaitu adalah bulan Rajab. Barang siapa melakukan amal soleh, taatan, ibadah di bulan ini, maka ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Contohnya disebutkan dalam kitab Nasuhi Diniyah, barang siapa puasa, barang siapa berpuasa siam di bulan ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kita berpuasa 1 hari, maka pahalanya dibalas seperti orang berpuasa 30 hari. Kenapa? Karena ini adalah bulan dimuliakan oleh Allah, sehingga sangat tepat kalau kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Tapi tidak semangat kalau ini orang. Ibadah posisi dilipat gandakan gak ketok, karena tidak kelihatan. Contoh kayak gini wis. Sekarang wis sing larang ini minyak, minyak larang. Kalau di bulan Dzulqa'dah ini
ada orang beli minyak. Khusus di bulan Dzulqa'dah ini, barang siapa beli minyak 1 dikasih 30. Seneng napa mboten? Kira-kira beli minyak apa mboten? Cuma syaratnya yang beli ini bawa KTP. Tidak boleh beli berkali-kali, cukup sekali. Kira-kira berangkat napa mboten? Beli 1 dapat 30. Lu sama kayak kita. Kalau kita melakukan ibadah di bulan Dzulqa'dah ini, maka kita melakukan ibadah sekali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cerdas perbanyak sekarang. Kenapa? Kesempatan. Sama kayak kita. Oh, ini banyak bonusnya ini. Maka orang yang cerdas, ayo cepet budal. Wedi telat, ya, dibukanya jam 7, ya. Habis sholat subuh budal wis. Wedi telat, wedi keentean. Cuma 1 KTP dapatnya 1. Pengen dapat banyak gimana? Oh, ini beli 1, saya KTP-nya 1. Ayo mama, KTP ini ayo budal. Diajak bapaknya. Punya anak, diajak apa enggak? Kesempatan ini. Bahkan kalau sekarang KTP itu anak bayi itu kan punya KTP yang terbaru nih nggih. Iya. Kan ada itu. Sing bayi baru procot ya, cepet didaftarno. Kesempatan ini jangan sampai kehabisan. Daftar kare budal. Loh, si kecil mau dibawa kemana bayinya? Biar dapat bonus juga. Bonus. Tapi kenapa kok masalah ibadah? Pahala daripada Allah. Kita tidak cerdas kita. Yang sebenarnya ini adalah bekal kita nanti kembali kepada Allah. Dan semoga daripada kita dengan adanya acara seperti ini senantiasa mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampun nggih? Sudah. Kalau ibu-ibu memang tahan lama nggih. Kuat. Bapak wis kletean ini sudah. Kalah sama ibu luar biasa. Enggak apa-apa, biar kangen ngaji. Ngaji itu nikmat sebenarnya. Lebih-lebih kalau kita sudah dekat kepada Allah, kepada Rasulullah, semuanya terasa nikmat. Kenapa? Makanya berapa orang-orang, bahkan kalau kita lihat yang susah itu sebenarnya bukan orang yang tidak punya uang, bukan orang yang tidak punya harta. Kita lihat betapa banyaknya koruptor, orang-orang kaya yang hartanya melimpah, akan tapi karena dia jauh daripada Allah, maka dia hidupnya semakin susah, kurang terus, tomak hidupnya, gak ada puasnya. Bahkan lebih-lebih punya anak-anaknya semakin jauh daripada Allah, durhaka kepada orang tuanya, digoda lagi dengan hartanya, digoda lagi dengan anaknya, maka tidak bertambah hari kecuali juga bertambah susahnya di dalam kehidupannya. Makanya kita dekatkan. Makanya koruptor-koruptor itu kenapa? Rumah sudah punya, mobil punya, rumah bukan hanya 1, kendaraan bukan hanya 1, banyak kendaraannya mereka. Akan tapi kenapa mereka susah? Karena mereka dalam hatinya tidak ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita lihat orang-orang soleh, ya Allah, bahkan ada di Malaysia itu Habib Ali Batu Fahad, ya. Di Malaysia itu guru kami Habib Segaf Baharun, guru kami pernah nyampe ke sana. Orangnya sederhana betul. Bahkan waktu beliau ke sana diceritakan itu saat bertamu, itu pintunya, cendelanya ini, kalau kita punya rumah sak miskin-miskinnya kita, rumahnya ada cendelo, ya kan, ada cendelanya. Loh, ini saat beliau bertamu, saking sederhananya beliau sang Habib Ali ini ayam ini masuk daripada cendelanya. Ya Allah, sederhananya betul. Sampai orang-orang yang di sekitarnya pengen, "Beb, rumahnya sampean saya bangun."
Apa kata beliau? Nah, saya tidak butuh kenikmatan dunia. Saya khawatir kalau saya sekarang ini rumah saya bangun, khawatir Kanjeng Nabi Muhammad tidak datang kepada rumah saya. Dikatakan Habib Ali ini setiap hari beliau dirawuhi oleh Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga beliau tidak butuh bantuan orang, beliau tidak butuh. Bahkan orang-orang pejabat datang ke rumahnya, padahal rumahnya dalam keadaan yang begitu sangat sederhana. Jendelanya tidak ada, beliau bertamu saat ada tamu, ayam masuk ke rumahnya, saking sederhananya. Tapi gimana hati beliau, perasaannya beliau begitu senang. Kenapa? Dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad pun sendiri rumahnya sangat sederhana. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya rumahnya Kanjeng Nabi tidak dihanguskan, tidak dihancurkan rumahnya Kanjeng Nabi, maka umatnya ini untuk menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang sederhana, orang-orang yang tidak tamak, cukup melihat rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Saking sederhananya rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau rumah kita kan tinggi, besar, bagus, itu pun kadang masih mengeluh. Kadang seiri nang tetangga nih, gena badan. Tetangganya sepeda motornya ganti ya, beli baru, sakit hati. Naik mobil tambah maneh. Ya, omahe ditinggal, mlebu rumah sakit. Kenapa? Hatinya ini yang rusak. Harusnya kita seneng. Barangkali dia punya mobil, kita bisa nunut. Gena badan. Seneng kita. Ya saya tidak punya mobil, ada Mas Yono, Pak Amir. Jadi nutut, budal bareng. Enak, nikmat. Malah gak punya mobil, gak usah bayar pajak, tinggal numpak. Pajak malah luar biasa, ya kan? Lebih enak lagi. Yang penting hatinya ditata. Kenapa kok seperti itu? Itu yang rusak, itu yang menyebabkan itu adalah hatinya. Kanjeng Nabi Muhammad ini rumahnya itu dikatakan oleh ulama, kalau seandainya tidak dihancurkan, tidak dihabiskan rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad, maka cukup umat Kanjeng Nabi Muhammad melihat rumah Kanjeng Nabi Muhammad, mereka akan menjadi orang yang soleh dan taat kepada Allah. Kenapa? Rumahnya sangat sederhana, sehingga kalau ada orang berdiri dan dia mengujurkan tangannya ke atas, maka akan sampai kepada atapnya, kepada langit-langitnya rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sederhana betul Kanjeng Nabi Muhammad itu, sehingga tatkala ditawarkan oleh para malaikat, bahkan sebagian ulama itu tidak boleh mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah orang yang miskin. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad orang yang kaya. Loh, kok keadaannya sederhana? Itu adalah pilihan daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Takut nyakiti daripada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan pernah suatu ketika Sayyidina Aisyah, Sayyidina Fatimah Zahra, putri daripada Kanjeng Nabi Muhammad, yang sudah berkeluarga. Beliau sudah bersama Sayyidina Ali, sudah berkeluarga. Pulang daripada dakwah, Rasulullah nyamperin kepada putrinya. Karena putri yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Sayyidatina Fatimah. Pengen tahu Sayyidatina Fatimah, kangen, paling dikangeni oleh Rasulullah. Setelah sampai dia dengan perasaan rindu, kangen kepada putri tercintanya, nyampe ke rumahnya, putrinya pakai perhiasan saat itu. Sayyidatina Fatimah Zahra pakai perhiasan kalungan emas, sehingga menyebabkan saat itu setelah melihat Rasulullah SAW langsung berpaling dan langsung pulang. Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Fatimah cerdas, pintar, beliau tahu penyebab Kanjeng Nabi Muhammad ini tidak senang. Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad marah ini. Nabi Muhammad tidak senang melihat saya ini. Ini kenapa ya? Barangkali saya pakai kalung, sehingga kalungnya dijual oleh Sayyidina Fatimah Zahra dan digunakan untuk berdakwah di jalannya Allah dan Rasulnya Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah itu datang Sayyidina Fatimah Zahra, cepat datang ke dalamnya Rasulullah. Tatkala datang disambut oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan ditanyakan, "Hai Fatimah, mana kalungmu? Mana perhiasanmu? Kalungmu mana, Fatimah?" "Ya Rasulullah, sudah aku jual." "Uangnya kemana?"
sudah aku gunakan untuk berdakwah di jalannya Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu sederhananya Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai terakhir nih, jangan terlalu lama nanti bosan. Gak enak ngaji ini kesuwen, garai keringgingan nanti. Ya, penutup, saking sederhananya keluarnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam urusan pernikahan. Pernah diceritakan dalam suatu riwayat, baju pengantinnya Kanjeng Nabi Muhammad itu terdapat kurang lebih 14 tambalan. Baju pengantinnya ditambal, Pak. Ya nopo lek panjenengan ini yang muda-muda nih, yang mau nikah ini. Ono tambalan nih. Jangankan pengantin nih, sekolah ya. Jangankan sekolah kate dolen ono suwe ditembel. Ojo lu gawe serbet kono lho. Isin-isine ae. Iya kan? Tapi keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW, didikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam pernikahannya pun diusahakan sederhana mungkin. Bahkan dikatakan 14 tambalan itu yang langsung menjahit adalah tangan mulia Kanjeng Nabi Muhammad. Loh, berarti Kanjeng Nabi Muhammad orang miskin? Enggak, bukan miskin. Pernah belum mendapatkan hadiah kurang lebih 70 onta, yang mana di setiap ontanya ini terdiri daripada emas berlian. Bahkan gunung pun ditawarkan untuk menjadi emas untuk dikasihkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan beliau mempunyai baju, dapatkan baju amiriyah, baju wibawa. Bahkan seorang presiden pun belum tentu memilikinya, baju yang bersulangkan emas. Pernah dimiliki Rasulullah, tapi semuanya itu tidak dipakaikan kepada keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Diajarkan sederhana. Ojo panas-panasan, Pak. Ojo saingan. Yang perlu ditata adalah hati kita untuk sambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dan berkah salawat, berkah majelis yang mulia ini, ikhtiar kita istighosah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sebelum ditutup dengan para masyayikh nanti. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa muqaddimah kita aminkan bersama-sama. Kita berdoa munajat kepada Allah. Semoga dengan munajat ini keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana a'inna ala dzikrik ya Allah. Allahumma ya rabbana a'inna ala dzikrik ya Allah. Allahumma ya rabbana a'inna ala dzikrik ya Allah. Wa anna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik ya Allah. A'inna ala dzikrik ya Allah. Bantu kami ya Allah. Bantu kami ya Allah. Bantu kami hamba kami ini ya Allah. Kami sebagai hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk menjadi hamba yang selalu ingat kepadamu ya Allah. Wa syukri, dan senantiasa ya Allah menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat-Mu ya Allah. Wa husni ibadatik ya Allah. Dan jadikan kami ya Allah di akhir zaman ini ya Allah, yang begitu mudahnya orang bermaksiat ya Allah, jadikan kami adalah orang-orang seorang hamba yang senantiasa ya Allah beribadah kepadamu ya Allah, beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, gimana kami akan beribadah dengan tenang ya Allah apabila di rumah tangga kami tidak tenang ya Allah? Maka karuniakan rumah tangga kami ya Allah, karuniakan rumah tangga kami ya Allah, rumah tangga yang sakinah ya Allah, rumah tangga yang harmonis ya Allah, rumah tangga yang saling mencintai karenamu ya Allah, yang rumah tangga saling menghormati ya Allah, tidak ada kekerasan di dalamnya ya Allah, tidak ada kezaliman di dalamnya ya Allah. Dan jadikan ya Allah anak-anak kami ya Allah, kami titipkan anak-anak kami ya Allah, berkah istighosah tadi yang kami panjatkan ya Allah, berkah salawat Nabi yang tadi kami panjatkan ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, begitu rusaknya zaman sekarang ini ya Allah, begitu mudahnya orang bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, kami tidak bisa menjaga mereka ya Allah, karena begitu bebasnya mereka ya Allah, begitu banyaknya alat yang membantu mereka untuk jauh daripada-Mu ya Allah. Akan tapi saat ini ya Allah, pandang kami ya Allah, Kau melihat
lihat kami saat ini ya Allah. Lihat kami ya Allah. Kami titipkan anak-anak kami ya Allah. Anak kami yang hadir di tempat ini ya Allah. Anak kami yang tidak hadir di tempat ini ya Allah. Mungkin mereka bermain, mungkin mereka bersama temannya, mungkin mereka lagi bekerja, mungkin mereka lagi berada tempat-tempat yang lain ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jaga iman mereka ya Allah. Jaga akhlak mereka ya Allah. Bimbing mereka ya Allah. Jangan kau biarkan mereka ya Allah. Jaga iman mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jauhkan mereka ya Allah dari pergaulan bebas ya Allah. Jauhkan daripada pergaulan bebas ya Allah. Jauhkan mereka daripada mukaddimah zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Jauhkan mereka daripada zina ya Allah. Jauhkan mereka daripada hinanya zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Jadikan mereka hamba, seorang hamba yang ahli sujud ya Allah, anak yang ahli salat ya Allah, ahli baca Quran ya Allah, ahli qiyamul lail ya Allah, anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Yang kami tatkala melihat mereka, hati kami menjadi senang ya Allah. Dan kami sebagai orang tua ya Allah, ya Allah, dan kami sebagai orang tua ya Allah, jangan wafatkan kami ya Allah. Jangan wafatkan kami ya Allah, kecuali kami sudah melihat mereka menjadi anak-anak yang sukses ya Allah, menjadi anak-anak yang patuh ya Allah, menjadi anak-anak yang patuh ya Allah. Ya Allah, begitu banyaknya ya Allah kemaksiatan akhir zaman ini ya Allah. Permaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah, baik dengan anggota tubuh kami ya Allah. Dengan mata ini pernah memandang yang haram, lisan ini pernah mengucapkan yang haram, telinga ini sering mendengarkan yang haram ya Allah. Bahkan tangan kami ini sering mengambil yang haram ya Allah, ngambil haknya orang lain ya Allah. Kaki ini sering kami langkahkan ke tempat-tempat yang haram ya Allah. Maka barokah majlis yang mulia ini, acara yang mulia ini ya Allah, maka ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa yang secara zahir ataupun batin yang kami lakukan dengan hati kami ya Allah. Sirik ya Allah, hasud ya Allah, ujub ya Allah, riya ya Allah, sombong ya Allah. Maka hati semua penyakit-penyakit hati kami ya Allah, isi dengan hati yang ikhlas, hati dengan hati yang tulus ya Allah, hati yang begitu cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, dan karuniakan kepada kami ya Allah, jadikan kami adalah hamba-hambamu yang senantiasa beribadah kepadamu ya Allah, senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Dan ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Kalau bukan kepada kepadamu ya Allah, kepada siapa lagi kami memohon ya Allah. Dan neraka yang paling ringan, neraka yang paling ringan apabila ada seorang hamba dimasukkan ke neraka tersebut, maka baru menginjak neraka tersebut ubun-ubunnya akan mendidih ya Allah. Kami tidak kuat neraka tersebut ya Allah. Kami banyak maksiat ya Allah, tapi kami masih cinta dengan ulama ya Allah. Kami masih cinta dengan majlis-majlis mulia ya Allah. Maka ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah, dan wafatkan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan sebaik-baik keadaan ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat agung dan indah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah